Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andika Kusuma Wardana, NIM 2018012023. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem manajemen K3 pada PT Peleburan Besi. Yang pertama, membantu pemenuhan peraturan perundangan K3 untuk undang-undang yang terkait di tempat kerja, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang Ketenaganuklieran, Peraturan Pemerintah Nomor 186 tentang Pendirian Perusahaan Industri Logam. Yang selanjutnya memberikan saran tentang pemenuhan peraturan perundangan K3. Pihak terkait yang ada di perusahaan memberikan saran dan masukan mengenai pemenuhan peraturan perundangan K3 di PT Peleburan Besi. Yang ketiga, membantu pemenuhan peraturan perundangan K3 secara aktif, melakukan pengecekan rutin dan pemantauan peraturan K3, memasang peringatan-peringatan atau rambu-rambu di tempat kerja. Setelah itu, hal di atas dijadikan pedoman untuk menyusun prosedur K3. Dan ini rambu-rambu yang ada di tempat kerja. Unit 2, penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Yang pertama, mempersiapkan penyelesaian masalah K3. Identifikasi masalah, mencari sumber informasi yang relevan, lalu melakukan pencatatan dan diklarifikasi sebelum dilakukannya rapat dan menghubungi pihak terkait guna mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif. Hasil proses penyelesaian masalah dikomunikasikan kepada pekerja, berpartisipasi dalam setiap pertemuan individu atau kelompok, catatan mengenai tindakan, catatan rapat, daftar risiko, catatan audit dan inspeksi disimpan dengan baik sebagai arsip. Yang ketiga, memberikan masukan pada penyelesaian masalah K3, memberikan dukungan dan arahan kepada pekerja, lalu menggunakan teknik yang tepat selama bekerja. Unit 3, partisipasi dalam proses konsultasi komunikasi K3. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam membangun proses konsultasi di tempat kerja. Pekerja melaporkan jika terjadi kecelakaan kerja kepada komite K3. Memberi peringatan kepada pekerja yang tidak memakai APD pada saat bekerja. Yang kedua, kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3 melalui website yang dapat diakses oleh seluruh karyawan perusahaan untuk mengetahui sistem manajemen K3. Lalu, informasi tentang daftar bahaya yang ada di perusahaan dapat dilihat di line produksi. Yang terakhir, membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Dibuatkan jadwal khusus untuk menyampaikan K3 dalam forum khusus setiap minggu sekali. Agenda khusus untuk membahas isu K3 tersebut untuk departemen terkait. Unit 4, memberikan kontribusi dalam penerapan SMK 3. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3. Identifikasi persyaratan sistem pencatatan dan perundangan K3, peraturan perusahaan, prosedur organisasi, dan sumber informasi data K3. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam penerapan strategi, sistem, dan program K3 dengan cara menggunakan prosedur konsultasi untuk menentukan prioritas K3, di mana tahapan konsultasi melalui komite K3, serikat prakerja, pekerja, dan penyelia, lalu melaporan kecelakaan dan penyampaian isu K3. Yang terakhir, mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen. Identifikasi fungsi dan bagian lain di perusahaan yang dampak K3 logistik seperti perencanaan dan penentu kebutuhan dari perusahaan. Manajemen lingkungan tentang potensi dampak PAA lingkungan. Manajemen mutu, kepuasan pelanggan, menghemat biaya dan mengurangi audit. Sekian video presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya, walaupun banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, salam. Salam dan bahagia. Terus hal